Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Anggafilia, NPM 008. Saya bersama teman-teman saya yang bernama Salma Diva, Yeti, Artanti, Aisyah Kamila, dan Arunisa ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kimia kami yaitu tentang stoikiometri reaksi kimia. Baiklah, agar tidak menunda waktu, langsung saja ke penjelasannya. Nah, di lembar pertama kita ada sampul, lalu di lembar kedua ada lembar pengesahan yang berjudul dengan Stoikiometri reaksi kimia tanggal percobaan pada tanggal 22 April 2020, tempat percobaan Laboratorium Kimia Pangan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Gizi, kelompok 3. Lalu ada kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Abstrak itu sendiri berisi stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia yang didasarkan pada hukum-hukum dasar dan persamaan reaksi. Reaksi stoikiometri adalah reaksinya habis bereaksi membentuk hasil atau produk. Tujuan percobaan ini adalah untuk menentukan hasil reaksi kimia dari percobaan. Sebelum kita memulai praktikum stoikiometri reaksi kimia, alangkah baiknya jika kita mengetahui lebih dulu latar belakang dari stoikiometri sendiri. Stoikiometri itu adalah merupakan suatu bahasan penting yang ada dalam ilmu kimia. Ilmu kimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan yang terjadi pada materi itu sendiri. Secara ringkasnya, ilmu kimia mempelajari perubahan materi menjadi materi lainnya. Hal yang paling sering dibahas dalam ilmu kimia adalah reaksi kimia. Reaksi kimia biasanya terjadi antara dua zat. Jadi reaksi kimia ini merupakan campuran antara dua zat atau lebih. Nah, di reaksi kimia ini ada dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok reaksi redoks dan yang kedua adalah kelompok reaksi asam basa. Yang paling mendasar yang bisa membedakan kedua ini adalah reaksi redoks ditentukan oleh penjumlahan bilangan oksidasi, sementara reaksi asam basa tidak memerlukan bilangan oksidasi atau biloks. Semua yang berhubungan dengan reaksi kimia disebut sebagai stoikiometri. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari produk dan reaktan dalam reaksi kimia. Dalam satu reaksi kimia, reaktan biasanya akan habis. Namun dalam beberapa kasus, reaktan juga akan masih tersisa. Nah, dalam stoikiometri ini, stoikiometri bertujuan untuk memahami dan mengetahui konsep-konsep dari reaksi kimia dalam suatu larutan yang akan diuji. Tujuan dari dilakukannya praktikum stoikiometri reaksi kimia ini yang pertama adalah untuk mengetahui stoikiometri dalam beberapa reaksi, kemudian untuk mengetahui beberapa reaksi kimia, dan yang terakhir untuk mengetahui perubahan mol atau jumlah mol dalam suatu reaksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi menjadi materi lain. Teori yang mendasari praktikum ini yaitu ketika timbul zat baru, maka yang zat lama akan hilang, namun atom-atom yang menyusunnya akan tetap sama. Meskipun atom-atomnya akan tetap sama, namun karena sudah berproses atau berubah menjadi materi lain, maka sifat yang akan dimiliki akan berbeda dari materi yang sebelumnya. Maka dari itu, perbandingan stoikiometri sangat penting perannya untuk mengetahui proses dari suatu reaksi kimia. Pengamatan yang paling umum dilakukan dalam suatu praktikum yaitu mengamati perubahan temperatur, kemudian mengamati jumlah produk reaksi, kemudian pH larutan, serta warna dari larutan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada neraca analitis, gelas ukur 50 ml, gelas kimia 50 ml atau 100 ml, dan termometer. Bahan yang digunakannya adalah larutan PbCH3COO2 0,1 molar, larutan Ki 0,1 molar, larutan NaOH 1 molar,
larutan HCl 1 molar, larutan H2SO4 1 molar, larutan CaSO4 1 molar, dan larutan NaOH 2 molar. Selanjutnya yaitu ada prosedur percobaan acara 1 reaksi larutan Pb, CH3COO2, dan Ki. Yang pertama, 1 buah tabung reaksi kosong dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian letakkan di atas neraca analitis dan nolkan beratnya. Catatan, massa tabung reaksi ditambah massa gelas kimia, lalu nolkan neraca tersebut. Yang kedua, ke dalam tabung reaksi tersebut tuangkan hati-hati 2 ml larutan Pb CH3COO2, kemudian catat beratnya. Catatan, tabung reaksi kimia dalam gelas kimia tetap disimpan di atas neraca. Itu jika kita ingin mengetahui massa 2 ml larutan PbCH3COO2 0,1 molar dalam bentuk gram. Yang ketiga yaitu lakukan hal yang sama seperti tahap pertama, kemudian tabung reaksi diisi dengan 1 ml larutan Ki 0,1 molar, kemudian catat beratnya. Jika kita ingin mengetahui massa 2 ml larutan Ki 0,1 molar dalam bentuk gram. Yang keempat, larutan PbCH3COO2 tahap 2 dituangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan Ki tahap 3. Tabung reaksi tetap berada di atas neraca analitis. Yang kelima, catat perubahan berat hasil reaksi apakah diamati adanya perubahan berat setelah penambahan PbCH3COO2 ke dalam larutan Ki, apakah larutan campuran lebih besar dari jumlah total berat larutan PbCH3COO2 dan Ki sebelum direaksikan. Jika ada, maka hitunglah berat produk percobaan. Dengan cara berat produk percobaan sama dengan berat larutan campuran dikurang berat larutan PbCH3COO2 0,1 molar ditambah berat larutan Ki. Yang terakhir yaitu hitung berat teoritis produk reaksi dari 2 ml PbCH3COO2 0,1 molar dan 2 ml larutan Ki, kemudian hitung persen hasil dengan menggunakan rumus yaitu di bagian pendahuluan. Acara 2 reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Yang pertama, larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian ukur temperaturnya. Larutan CuSO4 1 molar sebanyak 10 ml dituangkan ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Yang ketiga, larutan CuSO4 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 molar sambil diaduk dan ukur temperatur campuran tersebut. Yang keempat, ulangi tahap 1 hingga tahap 3 dengan kompetisi larutan sebagai berikut, yaitu membuat grafik T perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan Ta dikurang Tm, di mana Tm sama dengan suhu campuran dan Ta yaitu suhu awal setiap larutan. Reaksi 3 asam basa. Larutan NaOH 1 molar sebanyak 5 ml dituang ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur suhunya. Larutan HCl sebanyak 25 ml dituang ke dalam gelas kimia 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Larutan NaOH 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan HCl 1 molar sambil diaduk dan ukur suhu tersebut. Ulangi tahap 1 sampai 3 dengan kompetisi larutan. Saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Pembahasan ini adalah menjelaskan hasil dari percobaan praktikum kimia ini. Pada praktikum ini membahas tentang perubahan suhu dari suatu reaksi dalam larutan. Dalam suatu reaksi tidak semuanya reaktan selalu habis. Terdapat yang namanya reaksi pembatas dan reaksi sisa. Reaksi pembatas adalah ketika terdapat salah satu reaktan habis bereaksi terlebih dahulu sehingga membatasi berlanjutnya suatu reaksi. Sedangkan reaksi sisa adalah
Pada reaksi pembatas, masih terdapat reaksi yang belum bereaksi, karena habisnya reaksi lainnya dan masih terdapat sisa. Pada percobaan pertama yaitu reaksi larutan CuSO4 dengan konsentrasinya 1 molar dan larutan NaOH konsentrasinya 2 molar. Yang pertama ini menuangkan 20 ml larutan NaOH yang 2 molar tadi ke dalam 0 ml larutan CuSO4 1 molar, kemudian diaduk agar tercampur dan diukur suhunya menggunakan termometer. Setelah diukur, maka didapatkan suhu NaOH-nya itu 32 derajat Celcius, sedangkan CuSO4-nya tidak ada. Suhu campurannya itu 32 derajat Celcius. Pada perlakuan yang pertama ini tidak terjadi perubahan suhu karena suhunya itu sama. Kemudian perlakuan yang kedua yaitu mencampurkan larutan 20 ml larutan NaOH konsentrasi 2 molar ke dalam 5 ml larutan CuSO4 konsentrasinya 1 molar. Kemudian diaduk dan diukur suhunya. Setelah diukur, maka didapatkan suhu dari NaOH-nya itu 32 derajat, sedangkan suhu CuSO4-nya 32 derajat juga, 32 derajat Celcius, kemudian suhu campurnya itu 34 derajat Celcius. Pada perlakuan yang kedua ini terjadi kenaikan suhu dari suhu awal ke suhu campuran, maka terjadi adanya penerimaan panas yang disebut dengan reaksi endotherm. Setelah itu dilanjutkan dengan perlakuan yang ketiga yaitu mencampurkan larutan 15 ml NaOH konsentrasinya 2 molar dengan larutan 10 ml CuSO4 konsentrasinya 1 molar, kemudian diaduk dan diukur suhunya. Setelah diukur didapatkan suhu NaOH-nya itu 35 derajat Celcius, sedangkan suhu CuSO4-nya 31 derajat Celcius dan suhu campurannya 34,5 derajat Celcius. Nah, pada perlakuan yang ketiga ini terjadi penurunan suhu NaOH ke suhu campuran yang terjadi melepasnya suhu panas yang disebut dengan reaksi eksoterm, sedangkan terjadi kenaikan suhu CuSO4 ke suhu campuran. Tadi kenaikan disebut dengan reaksi endotherm. Selanjutnya, perlakuan yang keempat yaitu menuangkan 10 ml larutan NaOH konsentrasinya 2 molar ke dalam larutan 15 ml CuSO4 dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian diaduk dan diukur suhunya. Setelah diaduk dan diukur suhunya didapatkan suhu si NaOH-nya itu 34 derajat Celcius, sedangkan suhu CuSO4-nya 32 derajat Celcius dan suhu campurannya menjadi 35 derajat Celcius. Pada perlakuan yang keempat ini terjadi kenaikan suhu dari suhu awal ke suhu campuran. Kenaikan suhu ini disebut dengan reaksi endotherm. Selanjutnya, perlakuan yang kelima yaitu mencampurkan 5 ml larutan NaOH konsentrasinya 2 molar ke dalam 20 ml larutan CuSO4 konsentrasinya 1 molar. Kemudian diaduk dan diukur suhunya. Setelah diukur suhunya didapatkan suhu awal NaOH-nya itu 35 derajat Celcius dan suhu CuSO4-nya 31 derajat Celcius dan suhu campurannya itu 34,5 derajat Celcius. Pada perlakuan yang kelima ini dapat dilihat terjadi penurunan suhu NaOH ke suhu campuran, sedangkan CuSO4-nya ini terjadi kenaikan suhu. Pada percobaan yang kedua yaitu reaksi asam basa dengan menggunakan larutan NaOH konsentrasinya 2 molar sebagai basa dan larutan HCl konsentrasinya 1 molar sebagai asam. Percobaan ini terdapat 5 perlakuan yang berbeda. Langkah-langkahnya sama seperti percobaan yang pertama. Dicampurkan dulu larutan yang pertama dan yang kedua, kemudian diaduk agar tercampur dan diukur menggunakan termometer. Setelah itu baru didapatkan perubahan suhu yang terjadi. Nah, dari kedua percobaan tersebut masing-masing dibuatkan grafik perubahan suhunya terhadap jumlah volume masing-masing larutan. Apabila dilihat dari grafik yang pertama yaitu pada perubahan suhu NaOH konsentrasinya 2 molar, didapatkan suhu tertingginya yaitu pada volume 10 ml
dengan perubahan suhu campurnya itu 35 derajat Celcius dan terjadi perubahan suhu terendahnya pada volume 20 ml dengan perubahan suhu campurannya 32 derajat Celcius. Kemudian grafik yang kedua itu grafik larutan CuSO4 dengan konsentrasinya 1 molar. Didapatkan suhu tertingginya itu pada volume 15 ml dengan perubahan suhunya itu 35 derajat Celcius dan perubahan suhu terendahnya itu pada volume 0 ml dengan perubahan suhu campurannya ke 32 derajat Celcius. Kemudian pada grafik yang ketiga yaitu perubahan suhu NaOH pada reaksi asam basa. Didapatkan suhu paling tingginya itu pada volume 3 ml NaOH konsentrasinya 2 molar dengan perubahan suhu campurannya itu 37 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendahnya itu pada volume 1 ml dan 5 ml dengan perubahan suhu campurnya itu 34 derajat Celcius. Kemudian grafik yang keempat itu perubahan suhu HCl. Didapatkan suhu tertingginya itu pada volume 3 ml HCl konsentrasi 1 molar dengan perubahan suhu campuran 37 derajat Celcius dan suhu terendahnya yaitu pada volume 5 ml dan 1 ml HCl konsentrasi 1 molar dengan perubahan suhu campurannya itu 34 derajat Celcius. Dalam percobaan larutan yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang diukur sesuai volume yang diperlukan, kemudian diaduk agar larutannya tercampur. Setelah diaduk, diukur suhunya menggunakan termometer. Hal ini berguna untuk mendapatkan suhu yang akurat dari masing-masing larutan dengan volume yang berbeda-beda dan dapat diketahui suhu tinggi dan suhu terendahnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu perubahan suhu, warna, dan endapan dapat terjadi jika dua zat dicampurkan. Pada stoikiometri, sistem perubahan temperatur dipengaruhi oleh besarnya volume campuran. Sedangkan pada stoikiometri asam basa, perubahan suhu tidak dipengaruhi oleh volume. Reaksi stoikiometri yaitu reaksi yang pereaksinya habis bereaksi menjadi hasil reaksi atau produk. Sedangkan saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya praktikan dapat menjaga kebersihan diri, alat, dan ruang laboratorium. Selain itu, praktikan juga diharapkan dapat teliti. Dan yang terakhir, jika ingin memahami lebih dalam lagi praktikum tersebut, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama. Dan di bagian terakhir, kami melampirkan perhitungan pembuatan larutan, hasil perhitungan dari percobaan, seperti rumus, tabel, dan grafik. Juga kami melampirkan kembali alat dan bahan beserta gambarnya supaya pembaca dapat lebih memahami dan mengetahui seperti apa itu neraca analitik, gelas kimia, gelas ukur, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.